Kenapa? Ya karena ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Yang awalnya mengira nyicil itu bisa dari gaji, ternyata kehidupan itu kebutuhannya kok makin besar. Akhirnya kesulitan juga, pusing juga gitu ya. Yang eh, awalnya mengira itu, wah bisa nih aku bayar cicilan dari gaji. Ternyata faktanya banyak problematika kehidupan yang menghigapi ya, seperti akhirnya gajinya hilang gara-gara diputus kontrak kerjanya dan sebagainya, kena pandemi dan sebagainya. Inilah terjadi problematika di masyarakat kita ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ada nggak yang mengalami masalah sama seperti ini? Ya, yang nyicil sesuatu tapi di tengah jalan tuh pusing gitu ya. Kalau yang nggak pusing mungkin ya oke-oke aja lah ya. Tapi yang pusing, yang bingung ya kan, yang merasa aduh ya udah nggak kuat gitu kan. Mungkin banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti ini. Nah, karena saya juga merasakan teman-teman sekitar 2 tahun yang lalu saya masih memiliki cicilan rumah ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu udah lunas ya sebenarnya. Berarti 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu itu saya memiliki cicilan rumah. Ya 20 tahun cicilannya, yaitu menyiksa sekali ya karena ke penghasilan masih pas-pasan ya. Artinya belum belum merdeka, belum berlebihan gitu ya. Kita masih bagi-bagi penghasilan untuk kebutuhan tuh ini untuk itu, tapi tiap bulan harus nyicil dan selama 20 tahun. Kalau dipikir-pikir itu seperti ngabisin umur, teman-teman. Nah, ada nggak yang ngerasain kayak saya? Banyak ya yang ngerasain begitu. Alhamdulillah, 2 tahun saya mengerjakan sistem usaha di BES bersama teman-teman saya banyak banget itu yang berhasil. Mereka akhirnya itu bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash, bahkan banyak yang bisa punya rumah cash itu teman-teman saya harganya 1 miliar sampai 5 miliar harga rumahnya, padahal mengerjakan usaha ini dalam waktu 2, 3, 4 tahun. Jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, itulah kenapa malam hari ini kita ingin belajar dengan cara itu, karena banyak orang mengalami hal yang sama. Nah, semoga teman-teman yang mengalami problematika kehidupan yang sama, nanti kita bisa belajar bareng-bareng nih ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman, bicara tentang cicilan dengan sistem riba. Banyak banget cicilan itu rata-rata pakai sistem riba. Memang ada cicilan dengan sistem syariah, tapi dengan syaratnya yang sedikit menyulitkan. Kadang-kadang banyak orang itu memang syaratnya tidak memenuhi sehingga mereka melewat sistem cicilan riba. Kenapa Pak pakai sistem cicilan riba? Menurut pengalaman saya, pakai sistem cicilan riba itu dipermudah syaratnya. Sehingga ya kita ambil gitu. Waktu itu kita belum begitu mengenal tentang riba. Padahal begitu kita kenal tentang riba, kita diajarkan oleh guru-guru kita ya di agama, kita diajarkan ternyata riba ini salah satu dosa besar yang di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayatnya disebutkan bahwa kita ini disuruh meninggalkan riba. Allah ini menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan sistem ribanya. Oleh karena itu riba ini sebaiknya kita tinggalkan karena dosanya begitu besar. Bahkan dalam Al-Baqarah itu menurut saya ancamannya yang ngeri itu adalah di ayat 279, bahwa umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Itu kan ngeri ya. Nggak mungkin kita ini bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya kenal, dari tokoh-tokoh juga yang saya kenal, mereka itu hasil hartanya yang dari mengerjakan usaha dengan sistem riba, ya entah itu dari gaji yang dari sistem riba, entah dari kerjaan dari sistem riba, entah dia dari hasil ngutang kan pakai konsep riba. Karena riba ini saya baca di hadis itu yang dosa bukan cuma yang ngutangin, tapi yang berhutang, yang ngutangin, pencatat dan saksi juga ikut kena dosanya. Oleh karena itu dalam Al-Baqarah 276 ini ngeri sekali ya menurut saya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi bagi Anda umat beragama, ya jadi kalau kehidupan Anda sekarang kelihatan susah, padahal dulu enak-enak saja, mungkin kita bisa introspeksi. Jangan-jangan ada hasil riba di dalamnya. Nah, teman-teman semuanya, menurut cerita dari teman-teman kami yang juga mengalami hal yang sama, ternyata betul bahwa Allah itu memang nggak suka dengan sistem riba, makanya harta-harta yang dari hasil riba itu kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis gitu.
Banyak sekali alasannya. Nah, semoga teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya yang mungkin mengalami hal yang sama, yuk hijrah bareng-bareng. Nah, yuk hijrah bareng-bareng, kita bertobat kepada Allah, kita mencari satu usaha yang benar-benar kalau kita pun pengen punya mobil, pengen punya rumah itu kita belinya pakai cara cash, nggak pakai sistem riba. Supaya harta kita bersih dari sistem riba. Ya, dan Allah memerintahkan ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Itu dalam Al-Baqarah 278. Dan ternyata dalam sebuah hadis ini juga ngeri ya, bahwa dosa riba itu disejajarkan gitu ya. Yang paling ringan dosanya itu seperti dosa berzina dengan ibu kandung. Ih, saya waktu ngerti tentang ini, saya di situ mulai berpikir, ya Allah gimana caranya ya saya supaya terhindar dari riba ini. Saya pengen, kalaupun saya nggak bisa meninggalkan 100%, minimal saya lunasin dan saya tidak akan mengulangi lagi gitu. Karena saya nggak mau seumur hidup isinya itu hanya mencicil riba sambil mencicil dosa gitu. Itu kan ngeri sekali. Dan ternyata di agama lain pun juga dilarang. Ya dari berbagai macam agama juga silakan nanti di cross check ya, silakan nanti dipelajari masing-masing agama. Ternyata di agama-agama lain juga melarang riba karena pada dasarnya sistem riba itu bukan masalah dilarang oleh agama tertentu tapi oleh semua agama dan itu memang merugikan secara konsep ekonomi itu sangat merugikan. Betapa banyak sekarang orang-orang yang pusing gara-gara awalnya pinjaman online, terus dikejar-kejar tagihan, terus pinjaman online-nya dibayar pakai pinjaman online yang kedua, pinjaman online yang kedua dibayar pakai pinjaman online yang ketiga, dan